Selamat siang Pak Bintang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami yaitu construction project modeling untuk bangunan office building 3 lantai. Anggota kelompok kami yang pertama itu Dika yang akan menjelaskan metode kerja, yang kedua Fitri untuk risk analis, yang ketiga saya Al dari quantity dan analisa harga satuan, yang keempat ada Intan analisa harga satuan dan schedule, yang terakhir ada Siti Helen yang akan menjelaskan untuk quality control. Yang pertama saya akan menjelaskan data project yang kita ambil. Yang pertama itu nama projectnya adalah BSN Teknologi Indonesia. Dikhususkan yaitu bangunan office building. Lokasi proyeknya di Kendal, Semarang. Luas tanah 1.100 meter persegi. Untuk luas bangunan sendiri itu 550 meter persegi. Durasi proyek dari September 2021 sampai September 2022, kurang lebih 1 tahun. Untuk ownernya sendiri itu PT BSN Teknologi Indonesia. Dengan kontraktor utama PT China State Indonesia dengan tipe kontrak lump sum fixed price dan skop pekerjaan di sini struktur utama. Berikut adalah visualisasi bangunan yang office building, yaitu untuk menunjang keperluan perkantoran daripada bangunan pabrik di sekitarnya. Yang pertama akan masuk ke HSE Plan. Baik, untuk HSE Plan yaitu ada identifikasi risiko, terluka akibat material, alat, atau pelaksanaan pekerjaan dengan pengendalian pekerja diwajibkan menggunakan alat pelindung tubuh. Saya insertkan fotonya untuk helm, sepatu pelindung, kemudian ada safety belt, masker pelindung pernafasan, kemudian ada penutup telinga, lalu ada kacamata safety, sarung tangan, body harness, dan rompi. Lalu untuk identifikasi resiko kecelakaan lalu lintas karena tidak adanya rambu, dengan pengendalian pembelian rambu K3. K3 proyek kurang lebih ada rambu hati-hati keluar masuk kendaraan proyek, dilarang masuk, dilarang menyalakan api, menggunakan masker atau K3, kemudian jalur evakuasi, titik kumpul, dan lain-lain. Kemudian untuk WBS project ini terdiri dari beberapa pekerjaan struktur utama seperti penggalian tanah di mana terdapat bagian galian dan urungan tanah kembali, kemudian ada pemadatan dan base. Dan untuk pekerjaan struktur bawahnya ada pemotongan tiang panjang, parket dengan bagian yaitu lapis pasir uruk, lantai kerja FC25, pembersihan parket, bagian tingkat bata, dan kemudian ada beton FD35. Untuk slab pembagian kerjanya hampir sama dengan proker tadi. Sedangkan untuk pekerjaan struktur lantai atasnya terdiri dari lantai dasar, pembagiannya itu ya plat lantai dasar, kolom lantai dasar, dan kemudian lantai 2, balok lantai 2, plat lantai 2, dan kolom lantai 2. Kemudian ada lantai 3 sama ada balok, plat, kolom untuk lantai atap. Kemudian lantai atap ada balok lantai atap, plat lantai atap, dan kolom lantai atap. Seterusnya juga ada lantai atap atas yang terdiri dari pekerjaan balok lantai atap atas dan plat lantai atap atas. Untuk yang pertama kita akan masuk dalam penjelasan pekerjaan tanah. Di dalamnya terdapat pekerjaan galian dan pemindahan hasil galian. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan untuk kuantiti daripada galian. Yang pertama itu galian dari pekerjaan parket. Untuk proyek kita terdapat 7 tipe paket dari P1 sampai P5B, terdapat total 22 paket. Untuk sampel volume galian, perhitungan galian, kita mengambil sampel dari P1 yaitu dengan dimensi 800 x 800 dan dengan kedalaman galian itu 0,8 meter. Untuk perhitungan volume galian yaitu panjang kali lebar kali tinggi, pada area yang kami kasih stabilo kuning itu dikasih space 0,1 untuk setiap sisi dari parket, yaitu untuk penempatan pasir uruk dan lantai kerja. Dari data perhitungan di atas, jadi didapatkan total galian untuk keseluruhan kuantiti sekitar 22,81 meter kubik setelah ditambahkan space untuk galian pasir uruk dan konkrit di setiap sisi galian. Yang berikutnya adalah galian untuk slope. Jadi untuk perhitungan slope,
sama dengan perhitungan galian parket, yaitu meter kubik dengan perkalian dimensi panjang kali lebar kali tinggi untuk galian, dan dengan dikasih space di setiap sisinya untuk lin konkrit dan pasir huruf dengan total galian kurang lebih 28,39 meter kubik. Berikutnya untuk metode pekerjaan dan risk analis. Untuk metode pekerjaan galian tanah, yaitu setelah selesai penentuan lokasi lapangan dan marking untuk pekerjaan galian, kemudian penggalian tanah dilakukan menggunakan ekskavator dengan ukuran dan kedalaman yang sudah ditentukan berdasarkan gambar kerja. Kemudian saat proses penggalian, material hasil penggalian dimasukkan ke dalam dump truck untuk dipindahkan ke tepi site yang akan digunakan kembali sebagai urugan. Setelah galian mencapai batas yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan kedalaman galian sekaligus dengan pengecekan kualitinya. Pada penggalian ini menggunakan metode sisi kemiringan tanah agar tanah tidak runtuh. Kemudian untuk risk analisnya dengan identifikasi resiko kecelakaan akibat alat berat, perawatan rutin untuk alat berat, pengendaliannya dengan perawatan rutin untuk alat berat, kos biaya perawatan untuk eskavator TC200 sebesar 562.000 per 250 jam, dan untuk dump truck ADT 740 sebesar 511.000 per 250 jam. Biaya perawatan sudah include di dalam biaya sewa. Kemudian untuk identifikasi risiko kecelakaan akibat operasional alat berat, pengendaliannya dengan upah tenaga kerja yang mencapai 150 per jam dan melampirkan SIA dan SIO. Kemudian untuk identifikasi risiko gangguan muka alat berat, yaitu pengendaliannya dengan menggunakan pompa listrik submersible seharga 3 juta. Biayanya sudah termasuk dalam preliminary. Untuk selanjutnya itu ada analisa harga satuan alat. Di sini kita ngambil asumsi itu jam kerja efektif per harinya adalah 7 jam dengan berat volume tanah lepasnya itu 1,6 ton. Untuk alatnya itu ada dua, yaitu eskavator dan dump truck. Untuk eskavator kita mengambil kapasitas bucket yang 0,93 meter kubik, faktor bucket 1 itu adalah tanah biasa berpasir kering atau sedang, faktor efisiensi alat 0,83, kondisi operasi baik, faktor konversi kedalaman kurang 40%, yaitu 0,9, itu kedalaman galian kurang dari 40% dengan kondisi membuang normal. Untuk waktu siklus, kita mengambil itu standar maksimum 0,42 menit, dan didapatkan koefisien alat per meter kubik adalah 0,010 jam. Untuk dump truck, kita mengambil kapasitas bak yang di 3,5 ton, faktor efisiensi alat di 0,83 yaitu dengan kondisi kerja baik, kecepatan rata-rata bermuatan 40 km, dan kecepatan rata-rata kosong itu di 60 km per jam dengan kondisi lapangan datar. Waktu siklus kita mengambil total di 4,69 menit dan didapatkan koefisien alatnya yaitu 0,05 jam. Nah, berikut cara untuk menentukan durasi pekerjaannya. Sumber terkait dari analisa tadi, kita bisa lihat kalau sumber daya yang dibutuhkan itu adalah eskavator dan dump truck. Untuk di sini, produktivitas sumber dayanya sudah dijadikan hari per meter kubik. Untuk eskavator itu 0,06 hari per meter kubik, dan dump truck adalah 0,04 hari per meter kubik. Sedangkan untuk volume pekerjaannya itu di 61,20 meter kubik. Sehingga didapatkan durasi pekerjaan dengan menggunakan satu eskavator dan satu dump truck itu adalah 4 hari. Setelah ditentukan koefisien daripada pekerjaan eskavator dan dump truck, berikutnya kita akan masuk ke analisa harga satuan. Nah, dengan koefisien yang telah dihitung sebelumnya dan dikalikan dengan harga sewa untuk eskavator dan dump truck, maka didapatkan untuk mengerjakan 1 meter kubik galian adalah 36.800. Dan dikalikan dengan total quantity 61,2 meter kubik. Selanjutnya, quality control pada pekerjaan tanah dengan menggunakan dua alat berat tadi, ekskavator dan dump truck.
ditampilkan SEO untuk operator dan SEA untuk alatnya. Selanjutnya pada kegiatan penceklisan pekerjaan galian tanah ini yaitu untuk mengecek kedalaman tanah untuk sesuai dengan shock drawing. Berikutnya adalah pekerjaan pemotongan tiang pancang. Yang pertama adalah kuantiti untuk perhitungan pemotongan titik tiang pancang. Jadi untuk tiang pancang ditentukan berdasarkan titik yang ada di lapangan. Jadi untuk titik tiang pancang pada proyek ini terdapat 28 titik tiang pancang. Untuk metode pekerjaan pemotongan kepala tiang pancangnya yaitu pertama marking titik dan batas pemotongan tiang pancang yaitu setinggi 100 cm. Kemudian dilakukan pekerjaan pemecah beton yang panjang dilakukan menggunakan jackhammer. Setelah itu besi dari tiang panjang tidak dipotong karena akan disambungkan dengan pembesaran perket. Beton dari sisa pemotongan dihancurkan karena akan digunakan untuk mengurungkan kembali. Untuk pemotongan tiang pancang di sini kita menggunakan jackhammer. Untuk produktivitas per jamnya jackhammer itu kita mengambil 3 meter kubik per jam sesuai lampiran PUPR nomor 28 tahun 2016. Dan untuk tenaganya itu adalah kita menggunakan pekerja dan mandor. Sehingga sumber daya yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini ada pekerja, mandor, dan jackhammer. Untuk pekerja, untuk durasi pekerjaannya itu kita dengan menggunakan satu pekerja, satu mandor, dan satu jackhammer, kita mendapatkan durasi pekerjaan selama 2 hari. Dari koefisien dan analisa yang telah diperhitungkan tersebut, maka kita langsung mencari melakukan analisa harga satuan dengan koefisien tersebut, dan didapat untuk pemotongan satu titik yang panjang adalah 139.500. Ini selanjutnya kualiti pada proses tiang pancang. Ada penceklisan pekerjaan pemotongan tiang pancang di mana kegiatannya pengecekan tinggi pemotongan tiang pancang sudah sesuai dengan shock drawing dan mengecek panjang besi dan juga bengkokan besi berdasarkan shock drawing. Berikutnya masuk ke pekerjaan parket. Untuk yang pertama adalah perhitungan kuantiti untuk pekerjaan parket. Yang pertama adalah perhitungan untuk pasir uruk. Untuk pasir uruk di sini tebalnya 0,5 mm, 0,5. Jadi diperhitungkan dengan meter kubik. Jadi panjang kali lebar sesuai dengan dimensi dari parket, maka didapatkan total untuk pasir uruk dan lin konkretnya itu 2,36 meter kubik. Berikutnya adalah untuk pekerjaan beton dengan kubikasi panjang kali lebar kali tinggi dengan total 7 parket didapatkan beton 21,9 meter kubik. Berikutnya adalah backing bata dengan total pekerjaan 76,38 meter persegi. Dan berikutnya untuk perhitungan besi itu dihitung dari panjang besi dikurangi dengan selimut beton dikali tinggi dan ditambahkan bengkokan untuk setiap sisinya yaitu 2,6 kali diameter besi. Dari perhitungan tersebut didapatkan total berat besi yaitu 2.283,83 kg. Untuk metode pekerjaan parketnya yaitu yang pertama pembersihan parket. Pembersihan parket difabrikasi di set sesuai dengan spesifikasi dan gambar rencana dengan diberikan penyangga beton tahu. Lalu dilakukan pengecekan pembersihan untuk memastikan sudah sesuai spesifikasi apa belum. Kemudian pengecoran parket. Pengecoran menggunakan regimik K350 dengan nilai SLAM 12 cm. Lalu cairan beton dialirkan menggunakan konkrit pump dan kemudian diratakan menggunakan purificator untuk memastikan tidak ada rongga udara di dalam betonnya. Kemudian untuk risk analis dari parket sendiri, yang pertama itu ada identifikasi resiko untuk gangguan muka air tanah menggunakan pompa listrik. Kemudian identifikasi resiko beton tahu, mencegah penurunan besi. Kemudian ada identifikasi resiko untuk selimut beton yaitu mencegah penurunan besi saat pengecoran dengan menggunakan beton tahu. Lalu untuk mengidentifikasi resiko jebolnya saat pengecoran menggunakan bekisting bata di pile cap. Selain lebih kuat, durasi juga lebih cepat karena bekisting bata tidak perlu dibongkar serta lebih murah dari bekisting kayu, yaitu 127.000 untuk bekisting bata dan 146.000 untuk bekisting kayu.
Selanjutnya untuk perhitungan durasinya, untuk lapis pasir uruk kita memerlukan sumber daya yaitu adalah pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Dengan volume pekerjaan 2,36 meter kubik dan dengan menggunakan satu pekerja, satu tukang, satu kepala tukang, dan satu mandor, kita mendapatkan durasi yaitu 1 hari. Untuk lantai kerja, sumber daya yang dibutuhkan masih sama yaitu pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Untuk volume pekerjaannya itu masih sama 2,36 meter kubik. Untuk durasi pekerjaan kita menggunakan satu pekerja, satu tukang, satu kepala tukang, satu mandor, itu kita menyelesaikannya dalam 1 hari. Untuk beton pile cap itu sumber dayanya masih tetap sama, itu pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Untuk volume pekerjaannya itu ada di angka 21,90 meter kubik. Di sini kita menggunakan 2 pekerja, 1 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor, sehingga didapatkan untuk penyelesaiannya itu adalah 3 hari. Selanjutnya untuk backcasting pile cap, untuk sumber daya masih sama, pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Untuk volume pekerjaannya yaitu 76,38 meter luas. Di sini kita menggunakan 4 pekerja, 2 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor dengan durasi pekerjaan 4 hari. Selanjutnya dengan pile cap, sumber daya yang dibutuhkan pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Untuk volume pekerjaannya yaitu 2.283,83 kg. Dengan menggunakan 5 pekerja, 1 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor, dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari. Dari analisa durasi dan koefisien tersebut, maka didapatkan yang pertama untuk pekerjaan pasir uruk. Setelah ditambahkan dengan total profit dan PPH, jadi didapatkan harga untuk pengerjaan pasir uruk adalah 224.500 per meter kubik. Berikutnya untuk lantai kerja dengan MC25 didapatkan harga 970.900 per meter kubik. Berikutnya untuk pekerjaan pembesian dengan koefisien dan material-material yang diperlukan didapatkan harga untuk 14.900 per kilogram besi. Dan berikutnya adalah untuk pekerjaan beton untuk parket FC35 didapatkan harga satuan 1.236.200 per meter kubik. Sebelum kita sudah pekerjaan quality control pada pekerjaan ini yaitu cek backcasting bata, karena di sini menggunakan backcasting bata. Selanjutnya cek pembesian pile cap, cek ketebalan sesuai dengan shop drawing, cek dimensi, cek ikatan besi, dan cek bengkokan besi sesuai dengan shop drawing. Selanjutnya dilanjutkan dengan tes lam dan tes beton, baru bisa dilakukan kegiatan pengecoran pile cap. Ini masih quality dengan besi tulangan berdasarkan sesuai dengan SNI 07 dan minimal harus sesuai dengan PBI 1975. Dan untuk backcasting berdasarkan shop drawing, cek dimensi backcasting sesuai dengan gambar, material backcastingnya backcasting cukup kuat, bersih, dan dikunci dengan kuat. Selanjutnya slamtek dan penguatan beton sesuai dengan peraturan beton Indonesia 1971. Politik selanjutnya pada pemadatan beton. Beton dipadatkan dengan vibrator dengan kriteria tersebut yang sesuai dengan referensi sesuai dengan persyaratan pada PBI 1971 dan RKS juga. Pada pekerjaan finishing permukaan beton, kualitinya perataan dihindari air semen yang berlebihan, pengasaran dengan chipping antara semua dengan 5 mm, dan drawing pengarasan lurus, seragam, dan rapi. Selanjutnya pembukaan backcasting dan pengujian sampel dengan pembukuan backcasting berdasarkan dengan RKS, di mana tidak merusak permukaan beton yang tidak menahan beban dapat dibuka setelah 24 jam, dinding balok, dinding peleket minimum 7 hari, dan penyangga plat dan balok minimum 14 hari. Untuk pengujian sampel, peraturan beton Indonesia 1971, di mana kod uji tekan tidak boleh lebih rendah 80% dari kuat tekan rencana. Berikutnya masuk ke pekerjaan slop. Yang pertama itu untuk quantity, slop dihitung. Yang pertama adalah kuantiti pasir uruk dan lem konkrit. Untuk perhitungannya hampir sama dengan perhitungan pekerjaan parket. Jadi di sini dihitung meter kubik dari pasir uruk dan lem konkritnya, yaitu dimensi, panjang, lebar, dan ketebalan daripada pasir uruk di sini 0,05 meter. Jadi didapatkan untuk kuantiti 6,68 meter kubik. Yang berikutnya adalah pekerjaan beton, yaitu dimensinya contoh untuk pekerjaan
beton slope dengan ukuran 0,35 kali 0,7 dikali dengan dikali dengan total panjang slope, jadi didapatkan kuantiti beton 41,83 meter kubik. Untuk backcasting untuk slope di sisi samping itu dihitung dengan total panjang beton, total panjang slope dikali dengan ketinggian slope, yaitu didapatkan dengan 274,03 meter persegi. Berikutnya untuk pekerjaan pembesian yaitu yang pertama dihitung besi utama. Di sini ada 6 kali diameter 16 dengan tulangan sengkang diameter 10 diameter 10. Untuk tulangan utama dihitung dengan total panjang slope dan dengan memperhitungkan tumpuan dan lapangan daripada pembesian tersebut dan ditambahkan dengan pembengkokan di sisi ujung. Maka didapatkan di contoh ini 39,96 meter. Dan untuk slope, untuk sengkangnya dihitung keliling daripada dimensi slope, ditambahkan dengan bengkokan di dua sisi 2 kali 6 kali diameter besi. Nah, setelah didapatkan panjang besi, maka berikutnya dikalikan dengan koefisien besi sesuai diameter besi. Maka total untuk pembesian didapatkan 8.067,77 kg. Untuk metode pekerjaan slopnya yaitu pasir urupnya setebal 5 cm. Pasir urup dihamparkan ke dalam galian slop, kemudian dipadatkan dengan ketebalan 5 cm. Kemudian lantai kerjanya yaitu FC25, lantai kerja dibuat setebal 5 cm, kemudian menggunakan beton FC25. Kemudian backcasting. Backcasting dilakukan dengan menggunakan papan triplek dan kayu 5/10 sebagai penyangganya dan mengikuti bentuk dan ukuran dari slop tersebut. Nah, kemudian ada pembesian, di mana pembesian slop difabrikasi desain sesuai dengan spesifikasi dan gambar rencana dengan diberi penyangga beton tahu. Pengecoran menggunakan beton ready mix K350 dengan nilai SAM 12 cm. Lalu cairan beton dialirkan menggunakan konkrit pump dan kemudian diratakan menggunakan vibrator untuk memastikan tidak ada longgar. Oke, untuk risk analis dari slope itu identifikasi resikonya yang selimut beton, kemudian pengendaliannya mencegah penurunan besi saat pengecoran dengan beton tahu, kemudian identifikasi resiko menghindari resiko jebol saat pengecoran, pengendaliannya menggunakan casing bata. Next, untuk identifikasi resiko mencegah area kerja dan kerusakan akibat hujan, pengendaliannya menggunakan terpal ukuran 5x7 meter seharga 315.000. Lanjut untuk perhitungan produktivitasnya. Di sini perhitungan produktivitas yang digunakan untuk slope itu hampir sama dengan pile cap. Yang membedakan itu hanya volume pekerjaan dan berapa banyak sumber daya yang kita gunakan. Untuk beton slope itu kita mempunyai volume pekerjaan sebesar 41,83 meter kubik dengan sumber daya yang kita gunakan adalah 4 pekerja, 2 tukang, 1 kepala tukang, 1 mandor, dan didapatkan durasi yaitu 2 hari. Lalu untuk lapis pasir urup, kita mempunyai volume pekerjaan sebesar 6,68 meter kubik, dan kita menggunakan 1 pekerja, 1 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor, itu didapatkan durasi pekerjaan 1 hari. Untuk lantai kerja, itu volume pekerjaannya 6,68 meter kubik juga, itu kita menggunakan sama 1 pekerja, 1 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor dengan durasi pekerjaan 1 hari. Untuk backcasting slope, di sini kita punya volume pekerjaan di 274,03 meter luas. Di sini kita menggunakan 5 pekerja, 3 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor, dan didapatkan di sini durasinya 8 hari untuk pembesian slope dengan volume pekerjaan 8.067,77 kg. Dengan sumber daya sebanyak 6 pekerja, 2 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor didapatkan waktu 7 hari. Untuk berikutnya analisa harga satuan untuk pasir urup masih sama dengan yang sebelumnya, itu 224.500 per meter kubik, FC25 970.900 per meter kubik. Besi
14.900 per kilogram, dan beton ready mix FC35 itu 1.236.200 per meter kubik. Untuk quality control pada pekerjaannya sama dengan PISCAP, di mana untuk pembersihan berdasarkan RKS, dan untuk pengecoran nantinya selama tes dan adanya tes beton. Ini merupakan pengecekan di mana mengecek dimensi ukuran panjang slop, dimensi jarak bagel, pembersihan padan slop dengan alat bantu ukur, dan pembersihan bagel serta penyetelan tulangan bagel pada slop. Nah, ini pada pekerjaan pengecoran, tes selam, habis itu pengecoran pengecoran. Setelah pengecoran, adanya pengecekan dimensi lebar slop dan pengecekan dimensi tinggi slop menggunakan alat bantu. Berikutnya adalah pekerjaan pengurukan tanah kembali. Untuk pengurukan tanah, total kuantiti yang dibutuhkan untuk pekerjaan slab dan menutup bekas galian untuk slop dan pelkap adalah 321,75 meter kubik. Di sini juga terdapat pekerjaan base course untuk peninggian lantai pada area slab dengan total 214,5 meter kubik, dan untuk pemadatan area bekas timbunan tanah uruk dan base course itu 715 meter persegi. Untuk metode pekerjaannya itu ekskavator digunakan untuk mengangkat kembali material yang telah diletakkan pada tepi site, kemudian dimasukkan ke dalam dump truck untuk disebarkan ke area pengurukan. Untuk area tengah digunakan gerobak untuk memindahkan tanahnya karena tidak dimungkinkannya masuknya ekskavator. Dump truck. Kemudian pemadatan tanah. Setelah tanah selesai dihamparkan, maka permukaannya dipadatkan dengan menggunakan stamper untuk memastikan tanah benar padat dan tidak berlonggar. Kemudian base course dihamparkan ke side lapangan, kemudian dipadatkan menggunakan baby roller dengan ketebalan 30 cm. Baik, untuk risk analisnya, identifikasi risiko penurunan tanah, pengendaliannya pemakaian baby roller pada saat pemadatan tanah dengan sewa 600.000 per hari. Berikutnya untuk analisa harga satuan tanah uruk dengan koefisien yang ada dan harga satuannya ada, dan didapatkan total untuk mengurukan 1 meter kubik adalah 270.000 per meter kubik. Dan berikutnya untuk base course itu didapatkan 308.300 per meter kubik. Dan untuk pemadatan dengan baby roller dengan koefisien yang ada, operator dan baby rollernya didapatkan harga satuan pemadatan 43.800 per meter persegi. Untuk pengurukan kembali, itu kita menggunakan eskavator dan dump truck dengan volume pekerjaan di 321,75 meter kubik. Kita menggunakan 2 eskavator dan 4 dump truck sehingga dapat diselesaikan dalam waktu 8 hari. Nah, untuk pemadatan tanah itu dengan volume pekerjaan 715,20 meter kubik, itu kita menggunakan 3 pekerja, 3 mandor dan 3 vibrator roller. Itu didapatkan durasinya di angka 10 hari. Quality-nya ada proses CBR, di mana dengan standar ASTM atau American Standard Testing and Material Uji CBR, selanjutnya dengan patokan nilai CBR untuk 3% pemadatan diperlukan, 3% sampai kecil dari 3% pemadatan diperlukan, 3% sampai 5% perlu tidaknya pemadatan tergantung dengan kategori jalan atau normal, 5% sampai dengan 15% itu kekuatannya bagus atau pemadatan secara normal tidak diperlukan kecuali untuk lalu lintas berat. Ini merupakan hasil dari uji CBR. Berikutnya adalah pekerjaan plat lantai dasar. Untuk quantity yang pertama itu pekerjaan backcasting. Untuk backcasting slab lantai dasar itu dipasang untuk di perimeter area sisi samping, yaitu dihitung dengan meter lari dikali dengan tinggi slab di sini 30 cm. Jadi backcastingnya didapatkan total 13,06 meter persegi. Dan berikutnya adalah untuk pekerjaan plastik PE, yaitu dengan total luasan 715 meter persegi. Untuk pekerjaan beton, di sini didapatkan 91,2 meter kubik, yaitu dengan luas area dikalikan dengan tinggi
tebal slab lantai dasar. Dan untuk pembesian didapatkan 7.775 kg. Metode pekerjaan untuk backcasting plat, backcasting dilakukan dengan menggunakan papan kayu 1,8 cm dan mengikuti bentuk dari plat. Kemudian penghambaran plastik PE. Plastik PE dihamparkan di area yang telah diinstal pembesian dan beton. Kemudian pembesian plat dilakukan di fabrikasi di set lapangan sesuai dengan spesifikasi dan gambar rencana. Dan pengecoran menggunakan beton ready mix K350 dengan nilai SAM 12 cm. Lalu cairan beton dialirkan menggunakan konkret pan, kemudian diratakan sama seperti metode kerja sebelumnya. Dan diratakan permukaannya menggunakan rospad. Berikutnya untuk risk analis, identifikasi resikonya mencegah penurunan besi saat pengecoran beton. Pengendaliannya dengan menggunakan cakar ayam ukuran 40 x 40, yaitu 14.500 per kilo. Untuk perhitungan produktivitas di pekerjaan ini masih sama dengan sebelumnya. Dengan volume pekerjaan sesuai dengan kuantiti tadi 91,20 meter kubik, kita menggunakan 6 pekerja, 3 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor, dan didapatkan durasinya itu 3 hari. Untuk backcasting plat lantai dasar, itu volume pekerjaannya di 13,06 meter luas, dengan menggunakan 2 pekerja, 1 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor, itu didapatkan durasi pekerjaan 1 hari. Untuk plastik PE itu dengan volume pekerjaan 715,20 meter luas dengan 8 pekerja dan 2 tukang itu diselesaikan dalam waktu 1 hari. Untuk pembesian plat lantai dengan volume pekerjaan 7.775,53 kg dengan 6 pekerja, 2 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor dapat diselesaikan dalam waktu 7 hari. Untuk harga satuan pekerjaan besi di sini masih sama dengan yang sebelumnya, 14.900 per kilogram. Untuk kompres 1.236.200 per meter kubik. Dan untuk plastik PE dengan koefisien dan alat yang digunakan didapatkan 7.800 per meter persegi. Berarti pada pekerjaan plat adanya penceklisan di mana mengecek dimensi tebal plat lantai, selanjutnya mengecek jarak tulangan plat lantai dan quality control tulangan atas plat lantai sudah sesuai dengan shop drawing. Ini kegiatan pengecoran pada plat lantai, adanya tes lam, selanjutnya proses pengecoran, dan juga ada tes beton. Berikutnya masuk ke pekerjaan kolom lantai dasar. Untuk perhitungan di sini terlihat ada gambar, terdapat ada 4 tipe kolom, yaitu C1 sampai dengan CPD1. Dari perhitungan tersebut didapatkan total pembesian 7.216 kg, backcasting 210 meter persegi, dan beton kolom 22,62 meter kubik. Untuk metode pekerjaannya yaitu pembesian kolom. Pembesian kolom difabrikasi di set sesuai dengan spesifikasi dan gambar rencana. Backcasting kolom. Backcasting dilakukan dengan penggunaan penolik PSF 18 mm dan mengikuti bentuk dari kolom tersebut dengan diberi jarak 0,05 cm untuk selimut beton dari besi. Pengecoran kolom. Pengecoran menggunakan beton ready mix FC35 dengan nilai SAM 12 cm. Lalu cairan beton dialirkan menggunakan konkret pump dan kemudian diratakan menggunakan vibrator untuk memastikan tidak ada rongga udara di dalam beton. Baik, untuk risk analis, identifikasi risiko mencegah permukaan beton kasar dan mengurangi penyerapan air. Pengendaliannya menggunakan backcasting fenolik OSF one side film dengan harga 388. Kemudian identifikasi risiko pemasangan rangka backcasting kolom. Pengendaliannya dengan scaffolding set harga 25.000 per set. Identifikasi risiko void, pengendaliannya adalah pencegahan untuk kesalahan vibrator adalah dengan memaksimalkan pemadatan yang dilakukan dengan vibrator agar tidak ada rongganya. Harga sewanya 13.000 per meter kubik. Untuk perhitungan produktivitasnya pun masih sama. Untuk beton itu kita punya volume pekerjaan di 22,62 meter kubik.
dengan sumber daya yang kita gunakan itu adalah 3 pekerja, 2 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor dengan durasi 2 hari. Terus untuk backlifting kolom itu dengan volume pekerjaan 210,32 meter luas, itu kita menggunakan 6 pekerja, 1 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor dengan durasi 7 hari. Selanjutnya untuk pembesian kolom, itu kita volume pekerjaan di 7.216,22 kg dengan menggunakan sumber daya 6 pekerja, 2 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor, itu didapatkan waktu 6 hari. Berikutnya untuk analisa harga satuan, untuk pembesian masih sama dengan yang sebelumnya 14.900 per kilogram. Untuk konkrit 35 FC35 1.236.200 per meter kubik dan backlifting 146.200 per meter persegi. Berikut quality control pada pekerjaan kolom. Pada penceklisan itu mengecek pembesian tulangan kolom. Selanjutnya pengecekan ukuran diameter besi, pengecekan ukuran besi dengan alat bantu, pengecekan ukuran diameter besi menggunakan sketmat, dan quality control pengecekan jarak bagel pada penulangan subtile di kolom, dan selanjutnya pemasangan beton decking serta pemasangan backcasting kolom. Untuk quality pada proses pengecoran kolom adanya tes lam dan tes beton. Berikutnya adalah pekerjaan balok lantai 2. Untuk quantity masih sama dengan sebelumnya. Dengan quantity yang ada, berikutnya masuk untuk metode pekerjaan masih sama dengan metode pekerjaan pada balok lantai dasar, namun ada perbedaan di pekerjaan backcasting, yaitu ditambahkan pada sisi bawah. Untuk perhitungan produktivitasnya masih tetap sama dengan volume pekerjaan 33,47 meter kubik. Kita menggunakan 4 pekerja, 2 tukang, 1 kepala tukang, 1 mandor, didapatkan durasinya itu 2 hari. Untuk pekerjaan backcasting dengan volume 254,71 meter luas, kita mendapatkan durasi pekerjaan yaitu 10 hari dengan menggunakan 8 pekerja, 1 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor. Untuk pembesian balok dengan volume pekerjaan di 9.276,13 kg dengan menggunakan 6 pekerja, 2 tukang, 1 kepala tukang, dan 1 mandor, itu didapatkan durasi pekerjaan selama 13 hari. Untuk harga pekerjaan masih sama dengan yang sebelumnya, beton dan backcasting. Untuk pengecekan quality control, penceklisannya masih sama dengan sebelumnya, itu jarak bagel, ukuran besi apakah sudah sesuai dengan shock drawing. Untuk metode pekerjaan pada kelas lantai 2 masih sama dengan quantity yang telah dihitung, maka didapatkan masing-masing durasi. Dapatkan durasi untuk beton plat, yaitu kita mendapatkan durasi 1 hari. Untuk backcasting plat lantai 2, itu kita mendapatkan durasinya selama 16 hari. Dan untuk beton plat lantai 2, itu kita mendapatkan durasinya selama 3 hari. Dan untuk backcasting plat lantai 2, itu kita mendapatkan durasinya selama 20 hari. Baik, berikut adalah rekapitulasi dari yang telah kita perhitungkan dari quantity, koefisien, dan harga satuan. Maka didapatkan untuk pekerjaan total struktur kami adalah 2.628.885.000 rupiah. Dengan rincian struktur pekerjaan persiapan yaitu pemotongan tiang pancang. Pekerjaan struktur bawah dimulai dari pemotongan tiang pancang, pile cap, slop, dan tanah. Pekerjaan struktur atas ada pekerjaan kolom, balok, dan plat. Untuk penjelasan network planning dan kurva S-nya, kita akan mencoba untuk membuka di Project Libre.
Dari sini kita bisa melihat untuk pertama itu adalah pekerjaan tanah. Untuk pekerjaan tanah. Untuk dari sini bisa kita lihat untuk pekerjaan pertama yaitu adalah pekerjaan tanah. Ini ada untuk pertama itu kita ada persiapan alat berat dulu, pengecekannya, lalu baru memulai pekerjaan galian dan setelah itu ada pengecekan lagi untuk teknis pelaksanaannya. Untuk pengecekan di sini kita buat dia itu sebagai milestone. Selanjutnya untuk pekerjaan tiang pancang kita juga ada beberapa persiapan seperti alat berat, pengecekan spesifikasi alatnya, dan lanjut kepada pekerjaan pemotongan tiang pancang. Untuk di sini, pile cap untuk pertama kali pekerjaan yang kita lakukan itu adalah lapis pasir tebal 10 cm. Sebelum kita memulai pekerjaan lapis pasir, maka kita akan melakukan pengadaannya dan pengecekannya. Setelah dilakukan pekerjaan tersebut, kita melakukan pengecekan kembali. Lalu dengan pekerjaan lantai kerja sama kita lakukan pengadaan dan pengecekan materialnya dulu. Setelah pekerjaan kita ada pengecekan teknis pekerjaannya. Terus untuk selanjutnya itu ada pekerjaan install pembesiannya. Di install pembesian itu kita ada pekerjaan fabrikasi pembesian dan ada pekerjaan untuk pengadaan material pembesiannya. Setelah itu kita ada pekerjaan backcasting pasangan bata, itu juga kita mempunyai pekerjaan pengadaannya. Dan untuk beton FC35 itu juga kita punya pekerjaan pengadaan, pengecekan mutunya. Lalu setelah itu pekerjaan dikerjakan akan dilakukan pengecekan kembali. Di sini saya akan mencoba untuk menerangkan jalur kritisnya. Untuk yang pertama kali itu adalah pekerjaan galian dan membuang hasil galian. Setelah itu dilanjutkan dengan pemotongan tiang pancang beton tiang persegi, dilanjutkan dengan lapis pasir tebal 10 cm pada pile cap, lalu dilanjutkan dengan lantai kerja pada pile cap. Setelah itu dilakukan install pembesian pada pile cap. Setelah install pembesian pada pile cap ini akan lanjutkan dengan install pembesian untuk pekerjaan slab. Lalu dilanjutkan dengan backcasting pekerjaan pile cap, diiringi dengan backcasting pekerjaan slab, lalu pengecoran dari backcasting pile cap, dan diiringi juga dengan pengecoran untuk slab. Setelah pengecoran slab, di sini kita langsung melakukan pengurugan kembali. Setelah pengurugan kembali, kita langsung masuk ke pemadatan tanah. Setelah itu adalah lapis base course. Setelah lapis base course, kita melakukan pekerjaan plastik PE untuk plat lantai dasar. Setelah plastik PE dikerjakan, baru kita masuk kepada install pembesian. Setelah install pembesian plat, kita lanjut dengan pekerjaan pembesian kolom lantai dasar dahulu. Setelah pembesian kolom lantai dasar selesai, itu baru kita melakukan backcasting plat lantai dasar dan melakukan pengecoran. Setelah pengecoran selesai, baru kita lanjut untuk backcasting kolom lantai dasar dan dengan pengecoran kolom lantai dasar. Setelah cor kolom lantai dasar, itu kita lanjut kepada pekerjaan pemasangan backcasting untuk balok lantai 2. Di dalam pemasangan backcasting balok lantai 2 ini, kita juga menggunakan scaffolding. Jadi kita akan mengadakan pengadaan material scaffolding serta pemasangan scaffolding sebelumnya. Lalu juga ada pekerjaan fabrikasi backcasting. Setelah backcasting balok plat lantai 2 selesai dikerjakan, maka dilanjutkan dengan backcasting plat lantai 2. Plat lantai 2. Sembari itu setelah pekerjaan backcasting balok selesai dilanjutkan dengan pembesian, begitupun dengan plat. Setelah pekerjaan backcasting selesai dilanjutkan dengan pembesian. Setelah pembesian plat selesai dan balok selesai, dilakukan pengecoran
bersamaan, yaitu antara balok dan plat. Untuk metode kerjanya akan seperti itu berurutan lanjut ke setelahnya, sampai dengan lantai atap. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Nanti nggak ada tanya. Nilainya dia langsung saya keluarkan aja. Dari mana tuh? Ya, terima kasih ya. Oke.